Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adam Fadil Ketua dengan nomor 096 dari kelas C angkatan 2022. Izinkan saya mempresentasikan tugas kelompok informasi terpadu bab kelima, yaitu mengenai pelayanan kefarmasian. Jadi, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan meliputi yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, lalu pelayanan kefarmasian klinik. Farmasi bukan hanya tentang obat, tetapi juga mencakup proses pelayanan kefarmasian yang menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas terapi. Oleh karena itu, penting bagi calon apoteker memahami alur pengelolaan obat, penulisan resep, hingga peran dalam medikasi dan penyakit kronis. Nah, di sini saya harus menjelaskan yang pertama alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, memahami prinsip penulisan resep yang benar. Yang ketiga, mampu melakukan pengajian resep secara profesional. Yang keempat, mengidentifikasi dan menanggulangi masalah terkait obat. Yang kelima, memahami konsep swamedikasi dan penerapannya. Terakhir, menganalisis tata laksana penyakit degeneratif dan parameter klinis terkait. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan medis habis pakai di fasilitas pelayanan kefarmasian, meliputi apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Nah, di setiap fasilitas terdapat beberapa perbedaan. Di apotek ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Di puskesmas harus ada pemantauan dan evaluasi. Di rumah sakit harus ada pengendalian dan administrasi. Sedangkan di klinik hampir sama seperti di rumah sakit, karena sama-sama ada rawat inapnya. Nah, kita bahas dulu mengenai pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Lalu, perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, serta tepat waktu dan efisiensi.
Lalu ada pengadaan, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Lalu untuk penerimaan, merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima sesuai. Setelah barang diterima, perlu dilakukan penyimpanan untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, maupun bahan medis habis pakai. Sesuai dengan persyaratan kefarmasian, yaitu stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Jadi untuk penyimpanan itu ada persyaratannya berdasarkan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak sembarangan untuk penyimpanan suatu obat. Lalu pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, ataupun bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan pasien dengan tetap menjamin mutu, sediaan, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Selanjutnya pemusnahan dan penarikan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi apabila ada ketidaksesuaian sediaan farmasi, alat kesehatan, ataupun bahan medis habis pakai, maka akan dilakukan pemusnahan dan penarikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pengendalian, dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir ada administrasi, harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Selanjutnya untuk formulir pengelolaan. Setelah kita memahami alur pengelolaan sediaan farmasi, maka yang tak kalah penting adalah pengisian formulir dan dokumen administrasi yang menjadi bukti tertulis dari setiap tahap proses pengelolaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di fasilitas pelayanan farmasian seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek ada beberapa formulir yang penting yang digunakan, yaitu yang pertama ada LPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan
PLPO berfungsi untuk mencatat pemakaian obat selama periode tertentu dan sekaligus menjadi dasar permintaan obat baru ke instalasi farmasi atau dinas kesehatan. Jadi melalui formulir ini, apotek bisa mengetahui obat apa saja yang sering digunakan dan berapa banyak stok yang dibutuhkan untuk bulan berikutnya. Yang kedua ada kartu stok. Kartu ini mencatat setiap pergerakan obat, mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga saldo akhir. Pencatatan dilakukan setiap kali ada transaksi, tujuannya agar kita bisa melakukan pengawasan stok secara akurat dan mencegah kehilangan atau kelebihan obat. Tiga, berita acara pemeriksaan barang. Formulir ini digunakan saat menerima obat atau alat kesehatan dari pemasok. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan fisik dan administrasi. Misalnya, jumlah, kemasan, tanggal kadaluarsa, serta kondisi barang. Bila ada ketidaksesuaian, apotek harus mencatat dalam berita acara tersebut. Keempat, ada formulir retur obat dan BMHP. Formulir ini digunakan jika ada obat yang rusak, kadaluarsa, atau tidak memenuhi syarat mutu sehingga perlu dikembalikan ke pemasok. Dengan dokumen ini, proses retur menjadi legal dan bisa ditelusuri kembali. Dan yang terakhir ada logbook elektronik. Saat ini banyak sarana kefarmasian yang sudah beralih ke sistem digital melalui e-logbook. Semua data pengelolaan obat tercatat otomatis dalam sistem sehingga mempermudah pelaporan, audit, dan evaluasi penggunaan obat. Dengan melengkapi keseluruhan formulir ini, kita bisa menjamin bahwa pengelolaan sediaan farmasi dilakukan secara transparan, efektif administrasi, dan mudah diaudit. Yang selanjutnya kita bahas penulisan resep. Resep harus memenuhi aspek administratif, farmaseutik, dan klinis. Terlampir contoh resep: paracetamol 500 mg dengan jumlah tablet 10. Dan diminum 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Prinsip penulisan resep yang rasional meliputi obat sesuai indikasi dan kondisi pasien, dosis sesuai usia, berat badan, dan fungsi organ. Perhatikan interaksi dan kontraindikasi, gunakan satuan dan istilah baku, tulisan instruksi yang jelas pada etiket. Nah, tadi setelah kita mempelajari formulir pengelolaan sediaan farmasi, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana penulisan resep yang benar. Resep merupakan dokumen hukum dan medis yang menjadi dasar pemberian obat kepada pasien. Karena bersifat legal, maka resep harus memenuhi standar administratif, farmaseutik, dan klinis agar bisa dilayani di apotek.
Struktur resep terdiri dari beberapa bagian penting, seperti superscriptio adalah simbol RP atau resip yang berarti ambillah. Ini menunjukkan perintah dokter kepada apoteker untuk menyiapkan obat. Lalu ada inscriptio, berisi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan dosis, serta jumlah yang diminta. Misalnya, paracetamol 500 mg tablet. Lalu ada subscriptio, menjelaskan jumlah sediaan dan cara pembuatan obat, terutama jika diracik. Contohnya, tab no 10, artinya dibuat 10 tablet. Dan yang terakhir ada signatura, berisi petunjuk pemakaian untuk pasien yang nanti akan ditulis ulang oleh apoteker di etiket. Misalnya, pada contoh resep, yang artinya diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Selain itu, resep harus mencantumkan identitas pasien seperti nama, umur, alamat, identitas dokter, nama dokter, nomor STR, SIP, alamat praktek, serta tanggal dan tanda tangan dokter. Dalam penulisannya, dokter juga harus menggunakan istilah atau singkatan Latin yang sudah baku. Tujuannya agar tidak menimbulkan salah tafsir, terutama pada obat yang memiliki nama mirip. Jadi, resep yang benar bukan hanya rapi secara tulisan, tetapi juga lengkap secara informasi dan aman secara klinis. Nah, untuk prinsip penulisan resep yang rasional artinya setiap obat yang ditulis memiliki alasan ilmiah dan klinis yang kuat, serta sesuai dengan kebutuhan pasien. Prinsip ini sejalan dengan konsep rational use of medicine yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, obat harus diberikan sesuai indikasi dan kondisi pasien. Jangan sampai pasien menerima obat yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya antibiotik untuk flu biasa. Kedua, dosis harus tepat. Penentuan dosis bergantung pada usia, berat badan, serta fungsi hati dan ginjal. Misalnya pada pasien lanjut usia atau anak-anak, dosis harus disesuaikan karena metabolisme obat berbeda. Ketiga, perhatikan interaksi dan kontraindikasi. Misalnya pemberian NSAID bersamaan dengan obat antihipertensi dapat menurunkan efektivitas terapi tekanan darah. Ini perlu dikaji agar tidak menimbulkan efek yang merugikan kepada pasien. 4. Gunakan satuan dan istilah yang baku, misalnya mg, mililiter, atau unit. Hindari penulisan yang ambigu seperti cc atau sendok. Kelima, aturan memakai harus jelas dan mudah dipahami pasien. Misalnya minum 1 tablet tiap 8 jam setelah makan. Dia harus jelas. Penulisan resep yang rasional akan menghindarkan pasien dari kesalahan pengobatan atau medication error, meningkatkan efektivitas terapi, dan menjamin keamanan pasien. Selanjutnya, pengkajian resep. Setelah resep diterima di apotek, langkah penting berikutnya adalah melakukan pengajian resep. Pengajian resep adalah proses evaluasi yang dilakukan apoteker untuk memastikan bahwa obat yang tertulis dalam resep aman, tepat,
dan sesuai untuk pasien. Ini merupakan bagian inti dari pelayanan farmasi klinik. Ada 3 aspek pertama yang harus dikaji. Pertama, aspek administratif. Apoteker harus memeriksa kelengkapan identitas pasien seperti nama, umur, dan alamat, serta identitas dokter, tanggal, dan tanda tangan. Jika ada data yang tidak lengkap, resep tidak boleh langsung dilayani, tetapi perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Kedua, bagian ini mencakup kesesuaian bentuk sediaan, dosis, stabilitas obat, serta potensi interaksi antara obat. Misalnya, jika pasien mendapat 2 obat dengan zat aktif yang sama, itu bisa menyebabkan overdosis. Ketiga, aspek klinis. Di sini apoteker mempertimbangkan kondisi fisiologis pasien, seadanya alergi, penyakit penyerta, atau kontraindikasi. Contohnya, pasien dengan riwayat asma sebaiknya tidak diberikan beta blocker. Jika dalam proses kajian ditemukan ketidaksesuaian, misalnya dosis terlalu tinggi atau adanya interaksi potensial, apoteker berwajib berkonsultasi dengan dokter penulis resep sebelum menyerahkan obat kepada pasien. Tujuannya dari pengkajian ini bukan untuk mengoreksi dokter, tapi memastikan keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas terapi. Jadi, pengajian resep adalah bentuk nyata dari peran apoteker sebagai guardian of patient safety. Seperti itu. Lalu, formulir pengajian resep. Setelah kita memahami proses pengajian resep, langkah berikutnya adalah mencatat hasil kajian ke dalam formulir resmi. Dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa apoteker telah menjalankan tugas profesionalnya dan melakukan evaluasi terhadap resep. Ada beberapa jenis formulir yang digunakan, antara lain. Yang pertama, formulir Drug Related Problem atau DRP. Formulir ini digunakan untuk mencatat masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan obat, di dosis yang tidak tepat, efek samping, atau interaksi antar obat. Misalnya, jika ditemukan pasien mengalami pusing setelah penggunaan obat antihipertensi, maka dicatat sebagai potensi DRP. Kedua, formulir Medication Review. Formulir ini berisi evaluasi menyeluruh terhadap terapi pasien, terutama pasien yang dengan banyak obat. Di sini apoteker menganalisis apakah semua obat masih relevan, aman, dan efektif untuk kondisi pasien saat ini. Ketiga, laporan medication error. Ini digunakan bila terjadi kesalahan dalam proses pengobatan, misalnya salah dosis, salah pasien, atau salah obat. Laporan ini tidak bertujuan menyalahkan, tetapi sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan yang keempat, formulir konsultasi resep. Bila ada resep yang tidak jelas, apoteker mengisi formulir ini untuk mendokumentasikan hasil komunikasi dengan dokter. Misalnya, klarifikasi terkait dosis antibiotik yang tidak sesuai berat badan pasien. Semua formulir ini berfungsi menjaga traceability dan akuntabilitas pelayanan kefarmasian. Jika setiap tindakan apoteker dalam pengajian resep harus bisa dibuktikan
melalui dokumentasi yang rapi karena inilah dasar penilaian mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, masalah terkait obat. Setelah pengajian rasa dilakukan, pembaca juga harus mampu mengidentifikasi adanya masalah terkait obat atau yang biasa disebut dengan drug release problem atau DRP. DRP didefinisikan sebagai setiap kejadian yang berhubungan dengan terapi obat yang berpotensi atau benar-benar menyebabkan hasil terapi tidak optimal bagi pasien. DRP bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari kesalahan pemilihan obat, dosis, hingga ketidakpatuhan pasien. Ada 7 klasifikasi utama. Ada 7 klasifikasi utama DRP, yaitu obat tidak tepat indikasi, dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi, efek samping obat, interaksi obat, pasien tidak patuh terhadap pengobatan, serta obat tidak diperlukan. Yang pertama, obat tidak tepat indikasi. Misalnya, pasien diberikan antibiotik untuk flu yang disebabkan oleh virus. Ini tidak rasional karena infeksi virus tidak memerlukan antibiotik. Kedua, dosis terlalu rendah. Contohnya, pemberian paracetamol 250 mg untuk pasien dewasa. Dosis ini tidak cukup menghasilkan efek terapeutik. Yang ketiga, dosis terlalu tinggi. Misalnya, pasien dengan gangguan ginjal tetap diberikan dosis gentamicin normal. Hal ini bisa menyebabkan toksisitas karena eliminasi obat terganggu. Yang keempat, efek samping obat. Setiap reaksi yang merugikan akibat penggunaan obat pada dosis normal, seperti pasien yang mengalami ruam setelah minum amoksisilin. Yang kelima, interaksi obat, misalnya penggunaan simvastatin bersamaan dengan eritromisin dapat meningkatkan risiko kerusakan otot. Yang keenam, pasien tidak patuh terhadap pengobatan. Pasien hipertensi yang berhenti minum obat karena merasa sudah sehat, ini bisa menyebabkan tekanan darah kembali naik. Jadi obat tidak diperlukan. Kadang pasien tetap diberikan obat walau penyakit sudah membaik atau gejala sudah hilang. Ini bisa menimbulkan efek samping yang tidak perlu. Dampak dari DRP ini serius, bisa menurunkan efektivitas terapi, memperpanjang waktu penyembuhan, bahkan meningkatkan risiko rawat inap dan biaya pengobatan. Oleh karena itu, peran apoteker sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah DRP melalui pemantauan dan komunikasi dengan dokter serta pasien. Nah, lalu untuk uh, tata laksana DRP untuk ketidakpatuhan pasien, maka apoteker yaitu mengidentifikasi masalahnya, menganalisis penyebab, lalu berdiskusi dengan dokter, memberikan rekomendasi atau edukasi, serta dokumentasi dan evaluasi ulang. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki terapi agar pasien menetapkan hasil pengobatan yang optimal dan aman. Nah, langkah yang pertama untuk mengidentifikasi masalah,
Apoteker harus menentukan apakah masalahnya disebabkan oleh dosis, efek samping, interaksi, atau ketidakpatuhan pasien. Yang kedua, analisis penyebab. Misalnya, apakah kesalahan terjadi karena resep yang kurang tepat, kondisi pasien yang berubah, atau karena pasien tidak mengikuti aturan minum obat. Yang ketiga, berdiskusi dengan dokter. Ini adalah bentuk kolaborasi interprofesional antara apoteker dengan dokter. Jika ditemukan dosis yang tidak sesuai atau obat yang tidak diperlukan, apoteker harus mengusulkan alternatif atau penyesuaian terapi. Langkah keempat, mengedukasi pasien. Banyak DRP muncul karena pasien tidak paham cara minum obat atau efek samping yang mungkin muncul. Edukasi tentang waktu minum, cara penyimpanan, dan tanda bahaya harus disampaikan dengan jelas. Nah, lalu ini harus dipantau tindak lanjutnya. Apoteker perlu menilai apakah perbaikan yang dilakukan sudah memberikan hasil, misalnya dengan memantau tekanan darah, kadar gula, atau efek samping yang muncul lagi. Dan langkah yang terakhir, mendokumentasikannya. Semua tindakan apoteker harus dicatat dalam formulir intervensi farmasi atau laporan DRP. Dokumentasi ini dapat menjadi bukti profesionalisme dan dasar evaluasi mutu pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut, apoteker berperan aktif dalam memastikan pasien mendapatkan terapi yang aman, efektif, dan rasional. Ini juga menunjukkan bahwa apoteker bukan sekedar penyedia obat, tetapi bagian integral dari tim pelayanan kesehatan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, swamedikasi, yaitu penggunaan obat oleh masyarakat untuk mengatasi gangguan ringan tanpa resep dokter. Nah, ini dilakukan oleh pasien biasanya pengobatan mandiri, jadi mereka langsung datang ke apotek lalu membeli obat gitu. Tujuannya menghemat biaya, mempercepat penanganan gejala ringan, memberdayakan masyarakat. Biasanya obat-obat yang umum yaitu paracetamol, antasida, oralit, atau vitamin. Langkah apoteker yang pertama, kaji keluhan pasien dengan 5W1H. Yang kedua, identifikasi obat yang cocok. Yang ketiga, memberikan edukasi aturan pakai dan efek samping. Keempat, anjurkan konsultasi jika tidak membaik lebih dari 3 hari. Selanjutnya, penyakit degeneratif. Di sini menampilkan contoh penyakit degeneratif yang sering kita temui di pelayanan primer dan rumah sakit, seperti diabetes mellitus, hipertensi, osteoartritis, gagal jantung, dan stroke. Penyakit degeneratif umumnya berkembang perlahan karena proses penuaan, gaya hidup, seperti pola makan tidak sehat atau kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik. Perlu dicatat bahwa meskipun disebut degeneratif, banyak aspek yang bisa dikontrol sehingga proses penyakit diperlambat. Prinsip tata laksana untuk penyakit ini selalu bersifat multimoda, yaitu farmakoterapi untuk pengendalian penyakit, misalnya metformin untuk diabetes, ACE inhibitor untuk gagal jantung, atau memodifikasi gaya hidup seperti diet, aktivitas fisik, atau berhenti merokok, serta monitoring keberlanjutan untuk menilai efektivitas terapi dan mencegah komplikasi. Contoh singkat pada pasien diabetes, target kontrol gula, misalnya HbA1c, dengan manajemen komorbid seperti hipertensi harus dilakukan bersamaan untuk
menurunkan resiko komplikasi kardiovaskular. Pada osteoartritis, pendekatan konservatif yaitu exercise, analgesik topikal atau oral lebih diutamakan sebelum opsi bedah. Peran apoteker di sini meliputi pemilihan obat yang tepat, penyesuaian dosis, misalnya pada gangguan ginjal, edukasi pasien, serta pemantauan efek samping dan kepatuhan terapi. Nah, setiap obat punya potensi efek samping. Tugas apoteker adalah mendeteksi, mendokumentasikan, dan menindaklanjutinya. Beberapa contoh yang relevan pada penyakit degeneratif. Memerlukan pemantauan parameter klinis. Pada diabetes, ada pemantauan gula darah, puasa, HbA1c, tekanan darah, dan lipid. Hipertensi, ada tekanan darah sistolik atau diastolik, dan denyut nadi. Pada osteoartritis, nyeri, fungsi sendi dan mobilitas, gagal jantung, berat badan harian, edema, saturasi O2, dan pada stroke, NIH, NIHSS, pada stroke akut, fungsi motorik atau berbicara, dan ini harus di follow up pada stroke. Beberapa contoh yang relevan pada penyakit degeneratif yaitu ada obat metformin, efek mual diare, hati-hati pada gangguan fungsi ginjal dan resiko asidosis laktat. Lalu ada obat anti hipertensi seperti ACE inhibitor atau diuretik, resiko hipotensi, hiperglikemia pada inhibitor RAAS atau gangguan elektrolit pada obat diuretik. Lalu ada obat NSAID yang sering dipakai di osteoartritis, resiko gangguan seperti mual dan diare, dan nefrotoksisitas, serta interaksi dengan antihipertensi. Lalu ada insulin atau sulfonylurea, resiko hipoglikemia, terutama pada pasien lanjut usia atau yang makan tidak teratur. Nah, di sini memerlukan pemantauan efek samping obat. Apoteker wajib melakukan monitoring efek samping obat melalui contohnya seperti efek samping metformin, yaitu efek sampingnya GI seperti mual dan diare, hipotensi pada hipertensi, antihipertensi, nefrotoksisitas pada obat NSAID, hipoglikemia pada penyakit insulin. Formulir dan sistem formulir yang biasa digunakan yaitu MISO atau EMISO, pelaporan efek samping. Ada juga laporan ADR atau PSOR jika perlu. Tindakannya hentikan atau ubah obat, edukasi, rujuk jika serius. Nah, untuk pelaporan dan pemantauan obat, gunakan formulir MESO, monitoring efek samping obat, atau sistem pelaporan elektronik seperti EMISO. Untuk kejadian yang memenuhi definisi ADR serius, dokumentasi harus memuat deskripsi reaksi tinggal kejadian,
tanggal kejadian, obat tersangka, tindakan yang diambil, dan outcome pasien. Tindakan klinis bergantung pada keparahan. Untuk reaksi ringan, edukasi dan penyesuaian dosis mungkin cukup. Untuk reaksi sedang atau berat, hentikan obat, ganti dengan alternatif, lakukan tindakan medis, dan rujuk ke dokter atau IGD. Selalu laporkan kejadian serius agar data dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, selanjutnya etika dan profesionalisme. Set ini menegaskan aspek non-teknis tetapi krusial, etika dan profesionalisme. Apoteker harus selalu menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Keputusan klinis harus didasari bukti ilmiah dan bukan kepentingan komersial. Kerahasiaan harus dijaga. Informasi medis pasien hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang atas persetujuan pasien. Ada beberapa perilaku yang dilarang seperti memberikan obat kelas keras tanpa resep yang sah, memanipulasi tanggal pada formulir, atau mengabaikan kewajiban melaporkan efek samping. Selain itu, apoteker harus menjadi advokat pasien, memberikan saran yang jelas, jujur, dan berbasis bukti, mendukung kepatuhan pasien, serta bekerja kolaboratif dengan dokter dan tim kesehatan lain untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien. Menjaga etika dan profesionalisme juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi farmasi dan memastikan pelayanan yang berkelanjutan dan berkualitas. Jadi di sini apoteker harus berprinsip mengutamakan keselamatan pasien, menjaga kerahasiaan pasien, berintegritas, serta berkolaborasi antar profesi. Lalu tidak boleh memberikan obat keras tanpa resep, tidak memenuhi dokumentasi, dan apoteker harus bisa menjadi advokat pasien serta memberi informasi berbasis bukti seperti itu. Nah, baik, dari semua pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu dari seluruh pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa peran apoteker dalam pelayanan farmasi klinik sangat luas dan terintegritas. Dimulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, apoteker harus memastikan bahwa seluruh produk yang digunakan memenuhi standar mutu, aman, dan tersedia tepat waktu untuk kebutuhan pasien. Selanjutnya, penulisan resep yang benar menjadi fondasi penting dalam terapi obat, serta harus ditulis dengan lengkap, jelas, dan sesuai ketentuan agar dapat diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan aman oleh apoteker. Setelah resep diterima, pengajian secara profesional menjadi salah satu kunci. Di sini apoteker menilai kesesuaian dosis, interaksi, kontraindikasi, dan kondisi pasien agar terapinya berjalan optimal. Ketika ditemukan masalah terkait obat seperti efek samping, interaksi obat, atau ketidaktepatan penggunaan, apoteker wajib mengidentifikasi dan menanganinya secara cepat dan tepat. Selain itu, apoteker juga berperan dalam swamedikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat bebas yang rasional agar tidak menimbulkan efek merugikan. Terakhir, pemahaman terhadap penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan yang lainnya sangat penting karena terapi jangka panjang memerlukan pemantauan ketat terhadap parameter klinis dan efek obat. Keseluruhannya, proses ini
mencerminkan bahwa apoteker bukan hanya penyedia obat tetapi juga menjaga keselamatan pasien yang memastikan terapi berjalan efektif, aman, dan berkualitas. Tujuan akhirnya adalah pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.